Halo semuanya, hari ini kita bakal bahas satu kasus hukum yang wah, ini benar-benar mengubah segalanya buat ribuan anak di Indonesia. Ini cerita tentang perjuangan, tentang keadilan, dan tentang gimana ikatan darah ternyata bisa jauh lebih kuat dari sekedar secari kertas. Coba deh bayangin, mungkin gak sih seorang ayah jadi orang asing di mata hukum buat anaknya sendiri? Anaknya loh, darah dagingnya. Aneh kan kedengarannya? Nah, gilanya, selama puluhan tahun, jawaban hukum di Indonesia untuk pertanyaan tadi itu, ya bisa. Dan kasus yang paling membongkar ironi ini, ya ceritanya selebriti Machika Mochtar dan putranya. Anak ini punya bapak, jelas secara biologis. Tapi di mata hukum dianggap gak punya bapak. Cuma gara-gara satu hal, pernikahannya gak dicatatkan negara. Oke, kita bedah kasusnya ya. Awal mulanya itu dari pernikahan Machika Mochtar dengan seorang pejabat tinggi, Pak Murdiono. Nikahnya sah secara agama, atau yang kita kenal sebagai nikah siri. Tapi, nah ini dia masalahnya. Pernikahan itu gak pernah didaftarkan secara resmi ke negara. Dan disinilah letak masalah utamanya. Karena status nikahnya yang nggak tercatat itu, anak mereka Iqbal jadi nggak punya hubungan hukum sama sekali sama bapaknya. Artinya apa? Artinya nggak ada hak nafkah, nggak ada hak nafkah waris, bahkan buat pakai nama bapaknya secara sah pun nggak bisa, kosong. Nah, sekarang kita lihat biang keroknya. Apa sih yang bikin bisa kayak gitu? Ternyata cuma satu kalimat pendek di undang-undang. Tapi kalimat ini jadi semacam tembok raksasa yang dampaknya luar biasa besar buat banyak target keluarga. Ini dia nih bunyi pasalnya. Pasal ini tuh ibaratnya kayak menghapus sosok ayah biologis dari catatan hukum. Titik, gak peduli ada bukti DNA, gak peduli ada pengakuan, kalau nikahnya gak tercatat, hukum cuma bilang, anak ini cuma punya hubungan sama ibunya. Udah gitu aja. Jadi kelihatan banget kan bedanya. Jomplang. Di satu sisi, anak dari nikah yang dicatat dapat semua perlindungan hukum aman. Tapi di sisi lain, anak yang lahir dari pernikahan gak tercatat, yaitu tadi, kehilangan semua hak dasarnya dari sang ayah. Dari nafkah, warisan, sampai nama. Seolah-olah bapaknya itu gak pernah eksis. Terus gimana? Apa Machika Mochtar diam aja melihat tembok hukum ini? Tentu enggak. Dia enggak nyerah. Disinilah perjuangan panjangnya dimulai buat menuntut keadilan untuk anaknya. Coba deh, lihat timelinenya. Ini bukan perjuangan setahun 2 tahun. Ini panjang banget. Dari mulai mengirim somasi di 2006, lapor ke KPAI, sampai ke pengadilan agama. Bertahun-tahun. Kebayangkan gimana gigihnya perjuangan ini? Sampai akhirnya, di tahun 2012, datang momen puncaknya. Sebuah momen yang benar-benar mengubah total peta hukum keluarga di Indonesia selamanya. Dan inilah nomor keramatnya, putusan 46 PUU 8 2010. Mungkin kelihatan kayak sekedar angka dan kode, tapi ini adalah simbol kemenangan buat ribuan anak yang nasibnya sama. Jadi, apa isi putusannya? Mahkamah Konstitusi bilang, pasal yang lama itu nggak konstitusional, alias melanggar Undang-Undang Dasar kita. Kenapa? Karena pasal itu dianggap melanggar hak dasar seorang anak, yaitu hak buat dapat kepastian hukum dan perlindungan. Hakim-hakim MK bilang, hukum itu tidak boleh tutup mata sama kebenaran ilmiah. Logikanya sederhana. Kalau teknologi kayak tes DNA aja bisa membuktikan hubungan darah, masa hukum pura-pura nggak lihat? Ini adalah pergeseran besar dari hukum yang kaku, yang cuma lihat kertas, jadi hukum yang melihat kebenaran sesungguhnya. Terus, apa yang diciptakan Mahkamah Konstitusi? Sesuatu yang luar biasa. Mereka menegaskan adanya sebuah ikatan hukum yang gak butuh akta nikah sebagai dasarnya. Ikatan ini lahir begitu saja, otomatis, dari kekuatan hukum itu sendiri. Istilah hukumnya itu perikatan. Gampangnya perikatan itu ya kayak janji yang mengikat ada hak dan kewajiban. Biasanya kan perikatan itu lahir dari perjanjian, dari kontrak. Nah, yang keren di sini, Mahkamah Konstitusi bilang, perikatan antara bapak dan anak ini bisa lahir otomatis atas perintah undang-undang.
Syaratnya cuma satu, hubungan darahnya terbukti. Jadi sekarang alurnya gimana? Jauh lebih simpel dan adil. Pertama, seorang anak lahir. Kedua, hubungan biologisnya dengan sang ayah dibuktikan. Paling gampang ya lewat tes DNA. Dan ketiga, hukum secara otomatis menciptakan kewajiban antara bapak dan anak itu. Simpelnya, fakta biologis sekarang menciptakan fakta hukum. Penting banget buat kita sadari. Putusan ini bukan kemenangan buat Mang Cika, Mokhtar, dan anaknya. Ini adalah gempa bumi di dunia hukum Indonesia. Cara kita memandang perlindungan anak berubah total. Jadi, apa dong kesimpulan besarnya? Dampaknya gede banget. Pertama, kebenaran ilmiah seperti DNA sekarang lebih kuat dari sekedar urusan administrasi. Yang kedua, tanggung jawab seorang ayah itu bukan lagi pilihan. Kalau terbukti secara biologis, ya wajib hukumnya. Dan yang paling penting, putusan ini melindungi anak-anak, karena mereka lah yang paling gak bersalah. Mereka gak seharusnya menanggung akibat dari pilihan orang tua mereka. Sebagai penutup, kami mau kasih satu pertanyaan buat kita renungkan bareng. Kasus ini nunjukin kalau hukum itu bisa loh berevolusi, bisa beradaptasi dengan sains dan rasa keadilan. Nah, pertanyaannya, kalau tembok yang satu ini saja bisa runtuh, kira-kira tembok hukum kuno mana lagi yang selanjutnya bisa kita robohkan bareng-bareng demi keadilan? Coba deh pikirkan. Terima kasih sudah menyimak.